Pemerintah dunia dalam cerita One Piece didirikan oleh aliansi 20 keluarga kerajaan yang bersatu 800 tahun yang lalu untuk mengalahkan kerajaan kuno. Para keluarga kerajaan tersebut sekarang memiliki keturunan dan menganggap diri mereka sebagai dewa atau Tuhan. Sejauh ini sudah ada beberapa nama keluarga kerajaan yang diketahui ikut membentuk pemerintah dunia pada 800 tahun yang lalu dan sudah dimunculkan dalam ceritanya. Siapa saja mereka? Mari kita bahas. Dalam cerita One Piece, terdapat beberapa karakter yang diperkenalkan sebagai bagian dari sebuah keluarga naga langit. Meskipun hanya sekilas dan hanya sedikit sekali informasi yang diketahui tentang karakternya, mereka diantaranya adalah keluarga Mainmayer, keluarga Rimoshifu, keluarga Satchel, keluarga Bafeti. Mengingat cakupan dari keluarga naga langit yang sangat luas, rasanya sangat kecil peluang dari Eiichiro Oda untuk memberikan penjelasan dari keluarga naga langit tersebut satu persatu. Namun, kemungkinan besar Oda Sensei akan memberikan gambaran besarnya mengenai bagaimana mereka jadi aliansi untuk menghancurkan seluruh kerajaan kuno. Keluarga kerajaan yang membentuk pemerintah dunia dalam cerita One Piece lainnya dalam daftar ini tidak lain adalah keluarga para Gorosei. Keluarga Jay Garcia adalah salah satu dari garis keturunan tertinggi yang menduduki posisi Gorosei. Perwakilan paling terkenal dari keluarga ini adalah Saint Jay Garcia Saturn yang memegang gelar prajurit dewa pertahanan ilmiah. Saturn memiliki wewenang untuk memberikan perintah mutlak kepada unit pasifista dan juga Seraphim. Kemudian, perwakilan utama dari keluarga Saint Marcus Mars, dia adalah Gorosei yang mengawasi segala hal terkait kondisi geografis, sumber daya alam, dan kemungkinan besar stabilitas wilayah-wilayah di bawah naungan pemerintah dunia. Berbeda dengan Saint Saturn, kita masih belum melihat bagaimana Saint Marcus melakukan aksinya dalam cerita akhir One Piece ini. Sama halnya dengan para Gorosei lainnya, Saint Topman Warkuri pertama kali diperkenalkan pada chapter 1086. Warkuri memiliki tugas dalam urusan hukum. Dalam ceritanya, dia sempat muncul beberapa kali. Misalnya, ketika dia marah saat pihak Angkatan Laut memasukkan nama D dalam poster buruan terbaru Luffy. Keluarga ini pun baru satu orang anggota keluarga yang Oda perlihatkan. Keluarga Ethan Baron adalah yang paling menarik. Gorosei ini bisa dibilang unik karena memiliki penampilan yang berbeda, di mana pakaiannya cukup tradisional. Hal inilah yang membuat banyak orang berpikir jika keluarga Ethan Baron mungkin berasal dari Wano. Namun, bagaimana kemudian keluarga ini bisa jadi salah satu pendiri pemerintah dunia masih menjadi misteri. Dan di Arc Egghead, semua Gorosei dan semua penyandang nama keluarga besar ini beraksi, dan juga ada yang sudah mati. Berbeda dengan keluarga Gorosei yang berfokus pada politik dunia, keluarga Roswaal memiliki kehidupan sehari-hari kaum naga langit yang hidup dalam kemewahan ekstrim dan tanpa batasan moral di Merijoa. Dipimpin oleh Saint Roswaal, keluarga ini dikenal karena kegemaran mereka mengoleksi budak dari berbagai ras, terutama bajak laut yang kuat atau kapten ternama. Mereka adalah wujud nyata dari naga langit yang memandang rendah semua makhluk hidup di bawah mereka sebagai properti semata. Keluarga ini seringkali bertindak sewenang-wenang tanpa takut akan konsekuensi hukum. Mereka adalah wajah dari kekejaman sistem kasta yang diciptakan oleh pemerintah dunia. Tindakan mereka di pelelangan manusia Kepulauan Sabaudi merupakan pemicu utama yang membawa konfrontasi langsung antara kru topi jerami dengan otoritas tertinggi militer, yaitu Admiral Angkatan Laut. Meskipun mereka tidak terlihat memiliki kekuatan tempur luar biasa seperti keluarga Vigerland atau keluarga para Gorosei, keluarga Roswaal memiliki kekuasaan ekonomi dan politik yang tidak terbatas. Mereka bisa mengerahkan pasukan angkatan laut hanya karena keinginan pribadi. Keberadaan keluarga ini dalam cerita berfungsi sebagai pengingat mengapa dunia One Piece membutuhkan perubahan besar, karena sistem yang didirikan oleh para leluhur mereka telah berubah menjadi alat penindasan yang sistematis.
Keluarga Don Quixote jadi nama keluarga pendiri pemerintah dunia lainnya yang muncul dalam cerita One Piece. Fakta ini terungkap dalam arc Dressrosa dalam kilas balik masa lalu Don Quixote do Flamingo. Dalam kilas balik tersebut terungkap jika keluarga Don Quixote merupakan salah satu keluarga pendiri pemerintah dunia dengan beberapa anggota keluarga mereka yang sudah terungkap. Contohnya adalah Doflamingo, Homing, Rocinante, istri dan ibu dari Homing dan Rocinante, serta Doflamingo dan juga Mioscard. Homing sendiri merupakan ayah dari Doflamingo dan Rocinante yang memutuskan untuk keluar dari Marijoa dan jadi rakyat biasa. Sayangnya, nasib Homing dan istrinya harus berakhir tragis. Dalam hal ini, Homing pada akhirnya tewas dihabisi oleh Doflamingo yang tidak rela statusnya dicabut. Doflamingo sempat mengancam akan membocorkan rahasia besar dari kaum naga langit dan rahasia dari Marijoa kepada dunia jika Gorosei dan para naga langit lainnya tidak menuruti keinginannya. Tidak diketahui juga apakah masih ada keluarga Don Quixote lainnya selain Mioscard di Marijoa. Mioscard sendiri sebelumnya mengalami penyiksaan setelah menghajar naga langit lainnya yang melecehkan si Rahoshi. Keluarga yang membentuk pemerintah dunia lainnya adalah Vigeland Family yang baru saja diperkenalkan di cerita One Piece. Keluarga Vigeland merupakan salah satu garis keturunan bangsawan paling berpengaruh di Marijoa yang memiliki spesialisasi dalam bidang militer dan penegakan hukum. Sosok paling menonjol dari keluarga ini adalah Saint Vigeland Garling, mantan pemimpin God Valley yang kini telah diangkat menjadi salah satu Gorosei. Keluarga ini dikenal memiliki reputasi sebagai petarung yang sangat tangguh. Berbeda dengan mayoritas naga langit yang cenderung lemah secara fisik, peran utama keluarga ini dalam struktur pemerintah dunia adalah sebagai pemimpin kelompok God's Knight, sebuah unit elit yang berada di bawah naungan khusus dan perintah khusus dari Nerona Imu. Hal ini memberikan mereka otoritas yang sangat besar di dalam Marijoa. Kedekatan mereka dengan sejarah insiden God Valley 38 tahun silam juga menyimpan banyak rahasia mengenai bagaimana pemerintah dunia menjaga stabilitas mereka dari ancaman bajak laut besar. Menariknya, ternyata Shanks juga ternyata adalah bagian dari keluarga Vigeland yang membuat cerita dari keluarga ini semakin menarik dan juga kompleks. Menarik untuk melihat apa yang akan Shanks lakukan di akhir ceritanya nanti dalam menghadapi keluarganya sendiri. かつてないほどの乱世になるだろう。共に世界を良くしよう。同性たちよ。 Nama keluarga pendiri pemerintah dunia pertama yang Eiichiro Oda perkenalkan dalam cerita One Piece adalah keluarga Nefertari. Keluarga kerajaan ini pertama kali muncul di awal cerita, yaitu di Arc Alabasta. Saat itu, Crocodile berusaha untuk mencari keberadaan salah satu senjata kuno yang tidak lain adalah Pluton. Namun, kemudian kelompok topi jerami berhasil muncul dan mengalahkan Crocodile. Keluarga Nefertari sendiri merupakan keluarga pendiri pemerintah dunia yang unik. Meskipun mereka jadi salah satu yang ikut membentuk organisasi tersebut, namun mereka menolak status naga langit dan bahkan memutuskan untuk tidak ikut tinggal di wilayah Marijoa. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di kerajaan Alabasta. Sayangnya, justru keluarga ini dianggap pengkhianat dan jadi musuh bagi yang lain. Sementara keluarga lain memilih isolasi dan kekuasaan absolut. Keluarga Nefertari memilih tanggung jawab terhadap rakyatnya. Konflik terbaru mengungkapkan bahwa keluarga Nefertari sebenarnya membawa inisial D yang menjadikan mereka musuh alami bagi para penguasa di Marijoa dan menempatkan Putri Vivi dalam posisi kunci dalam perang besar yang akan datang. Menarik juga untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi kepada Lily. Keluarga kerajaan yang membentuk pemerintah dunia terakhir dalam daftar ini adalah keluarga Nerona atau Saint Nerona. Keluarga Nerona saat ini menjadi pusat perhatian utama setelah terungkapnya sosok misterius bernama Saint Nerona Imu. Berdasarkan informasi dalam alur cerita terbaru, Imu berasal dari keluarga Nerona dan merupakan salah satu dari 20 keluarga pendiri pemerintah dunia. Hal ini mengejutkan dunia karena menunjukkan bahwa Imu
kemungkinan besar telah hidup selama 8 abad dan banyak fans menduga bahwa Imu bisa hidup abadi berkat prosedur operasi keabadian dari buah iblis Ope-Ope-Nomi. Keberadaan keluarga ini sangat dirahasiakan karena Imu menduduki tahta kosong, sebuah kursi yang seharusnya tidak boleh diduduki oleh siapapun sebagai simbol kesetaraan antar kerajaan. Dengan menguasai tahta tersebut secara rahasia, keluarga Nerona secara efektif mengendalikan Gorosei dan seluruh kebijakan dunia dari balik layar. Mereka merepresentasikan otoritas tertinggi yang jauh melampaui status naga langit biasa. Kekuatan keluarga Nerona, khususnya Imu, terlihat sangat destruktif dan berkaitan dengan teknologi kuno atau kekuatan supranatural tingkat tinggi dan juga mengenai buah iblisnya. Fokus narasi saat ini menunjukkan bahwa keluarga Nerona adalah antagonis utama yang harus dihadapi oleh Luffy dan pasukan revolusi untuk membebaskan dunia. 近い。確かに。